Tatolah aku, kekasihku, dengan segenap cintamu. Janganlah ragu, gambarlah seekor naga mungil pada kedua belah payudaraku. Sungguh, aku tidak suka dengan gambar kupu-kupu atau bunga. Keduanya tidak melambangkan jiwa kita yang liar. Tatolah aku, kasihku. Jangan ragu, walau ayah dan ibuku tidak setuju. Tato memang simbol napi, tapi sekarang lain maknanya. Ia sumber keindahan, semacam aksesoris, semacam tanda postmodern di akhir abad 20. Apa? Pencemaran darah, hepatitis B. Jangan takuti aku dengan hal demikian. Kasihku, jangan ragu. Tatolah tubuhku dengan segenap cintamu. Buatlah aku bahagia karenanya. Jangan pedulikan apa kata orang. Sungguh, jiwa kita yang lapar dan liar ini perlu semacam perlawanan. Tatolah tubuhku. Jangan ragu dengan gambar yang permanen. Aku tidak suka dengan tato temporer yang akan lenyap dalam waktu dekat. Sekali lagi aku minta padamu, tatolah kedua belah payudaraku dengan gambar naga. Naga cintamu yang jantan itu, yang menggairahkan dari malam ke malam, membunuh kesepian yang menghadang di depan. Jangan ragu, tatolah jiwaku yang lapar dan liar ini dengan jarum cintamu yang tajam dan runcing bertinta putih. Saya berani bertaruh bahwa Saini KM tak akan berani menulis puisi yang liar seperti ini. Tatolah jiwaku yang lapar dan liar ini dengan jarum cintamu yang tajam dan runcing bertinta putih. Sialan, semakin dihayati, puisi ini semakin menggelorakan gairah terpendam. Gairah yang bertahun-tahun sudah lenyap dari dadaku. Ya, bertahun-tahun aku jadi tawanan kehidupan yang tak jelas bentuk dan rupanya. Sungguh, bertahun-tahun yang aku hadapi adalah anir darah. Masih jelas dalam ingatanku akan jerit tangis yang tertahan. Aku dan kaumku saat itu tak lebih dari hewan kurban yang dengan lapar dan liar dimangsa orang-orang berhati serigala. Ya,
masih segar dalam ingatanku. Bagaimana aku dimangsa orang-orang berhati Nero di tengah-tengah kobaran api yang melahap bangunan demi bangunan bertingkat. Sementara dari jauh, orang-orang lapar berteriak dengan suara-suara aneh sambil menggasak benda apa saja yang ada di hadapannya. Dan kini, apa artinya reformasi? Apa artinya menangisi nasib hitam yang telah meruntuhkan jiwaku ke dalam kelam? Apakah hukum telah berpihak pada orang-orang seperti diriku? Atau malah dibuang ke dalam tong sampah yang kemudian dilenyapkan dengan guyuran bensin dan kobaran api? Orang bilang Komnas HAM akan memperjuangkan nasibku hingga mendapat keadilan yang setimpal dengan apa yang aku derita. Tetapi kenyataannya, barisan pemerkosa yang bermuka garang itu tak pernah bisa pula ditemukan batang hidungnya. Demikian pula dengan para penembak gelap yang membunuh mahasiswa. Juga kekasihku yang tak pernah bisa pula ditangkap dan bahkan diseret di muka pengadilan. Adakah yang terjadi di bulan Mei itu akan dianggap sebagai fiksi? Semacam lakon drama yang dibikin haru dan sedih. Tidak. Semua itu adalah kenyataan yang tidak bisa terhapus. Begitu juga dengan dirimu yang memperkosa diriku dengan muka yang menyebalkan. Sekali lagi, pembunuhan yang terjadi di bulan Mei itu tak pernah bisa pula kau hapus dari ingatanmu. Meski saat ini kau sedang tenang-tenang saja, duduk sambil menghisap rokok kesukaanmu di tempat yang jauh. Dengar, dengan segenap penderitaanku, aku kutuk kau hingga hari perhitungan kelak, hingga tiada seorang pun bisa mengelak dari kepastian hukumnya. Kini, setiap malam tiba, selalu aku rindukan kekasihku. Tapi di mana kekasihku berada? Orang bilang tubuhnya hangus dibakar api. Sebagian mengatakan ia mirip dengan intel. Sebagian lagi mengatakan ia mirip dengan provokator dari pihak lawan. Sungguh, semua tuduhan itu tidak benar. Ia hanyalah seorang buruh bangunan. Ia memang memiliki gelar sarjana dari perguruan tinggi ternama di negeri ini. Sayangnya, ia tidak memiliki koneksi hingga tidak bisa menjadi pegawai negeri. Karena tidak memiliki uang jutaan rupiah sebagai pelicin. Mereka yang berkuasa di negeri ini benar-benar telah menjelma menjadi seekor naga yang lapar dan liar memangsa siapa saja. Mengapa mereka yang benar-benar telah menjebloskan bangsa ini ke dalam jurang peradaban masih saja ongkang-ongkang, bebas dari segala tuntutan hukum? Negeri apakah ini? Seorang terpidana tindak korupsi mengajukan diri menjadi calon wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Aku masih ingat bagaimana pada suatu malam dan tanggalnya aku lupa, ia menulis puisi untukku. Duduk di bangku kayu, menghayati sorot matamu yang kelam
oleh kabut duka cita, aku temukan kembali bintang mati. Bintang yang dulu benderang dalam langit jiwaku. Aku temukan kembali begitu hitam dan kosong. Dan kau menjerit terpisah dari cintaku. Dengarkan aku berbicara. Suaraku bagaikan ketenangan air sungai. Bagai keheningan batu-batu dasar kali yang melepas bau segar tumbuhan. Bila hari kembang, suaraku membangun kehidupan yang porak-poranda oleh gempa peradaban. Ya, ku tahu kota yang gemerlap telah menyesatkan rohanimu dari jalan. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Rasa gula yang terperas dari tebu jiwaku. Reguklah, biar jiwamu berkilau kembali. Oh, bintang yang dulu benderang dalam langit jiwaku. Apa yang terjadi? Adakah suara yang aku dengar itu adalah suara bom? Jika ya, mengapa bom sering meledak di negeri ini? Tangki air mata nyata saat ini tak hanya bedah di Aceh, Ambon, Bali, Jakarta, dan kota-kota tak terduga dalam peta. Tetapi juga bedah dalam diriku. Aku masih ingat bagaimana kata-kata yang diucap oleh lelaki yang menggunakan diri. Perempuan, kau tak cuma daging yang enak dipandang, tetapi juga enak ditunggangi. Kau tak lebih dari malapetaka di bumi ini. Kaulah yang menyebabkan kejatuhan Adam dari tanah sorga. Dan kini aku harus menanggung segala siksa demi rasa haus dan lapar yang sirna dari tubuhku. Ayo, buka bajumu. Saat itu, aku benar-benar takut melihat pandang matanya yang merah padam seperti orang mabuk yang kerasukan setan. Dengan kasar, pakaianku dibukanya. Tubuhku diseretnya ke pojok bangunan yang gelap. Dan dengan buas, dilahapnya diriku tanpa ampun. Rasa sakit itu tak hanya bersumber dari pangkal paha, tetapi juga bersumber di seluruh tubuhku. Jiwaku dan bahkan nyawaku tak kuat menanggungnya. Dan kini aku terus dikejar bayang-bayang yang menakutkan. Engkau benar, cintaku. Kita lahir sebagai dongengan. Peran yang kita mainkan adalah kehidupan yang kelam, lebih hitam dari aspal jalanan.
Api yang berkobar di luar dan di dalam dadaku. Seberapa jarak lagikah kebahagiaan itu bisa kujelang? Oh maut yang diam-diam mengintai dan mengendap di dalam dadaku. Seberapa detik lagikah nyawa ini kau paut dari tubuh yang penuh luka ini? Langkahmu menyusuri lorong, jiwaku begitu teratur. Urat-urat syarafku terasa kaku. Oh maut! Kebengisan apa lagikah yang telah kau mainkan dalam konser kematianku? Sedang Tuhan sulit dijangkau dari keluh kesah kegelapanku. Jam berapa ini? Ya Tuhan, betapa cepat waktu berlalu. Hidupku tak pernah berubah pula. Jika ini semacam ujian yang harus kutempuh dengan kaki dan tangan yang berdarah-darah, maka aku akan jalani semua ini dengan kesabaran tanpa batas. Ya Allah yang Maha Pemurah, jika ini semacam siksa darimu, semoga apa yang aku alami di bumi ini menjadi tebusan bagiku, supaya kehidupan di akhirat kelak lebih baik dari apa yang aku alami hari ini.